Lokasinya ini nggak jauh dari satu lokasi yang dinamakan Akar Cinta. Mereka ini duduk diem-dieman. Tiba-tiba satu dari mereka yang namanya Dini ini bilang, teman-teman tahu nggak, di lokasi ini aku ini sering ketemu sama sosok nenek-nenek. Dan setelah 1 jam ini mereka istirahat, mereka ini sudah tertidur. Yang cowok-cowok ini bangun, Nanang, Salman, Heru, Didi ini bangun, karena mereka ini awalnya mendengar ada suara cewek ini yang menangis. Nah, mereka berempat ini kan bangun. Setelah mereka amati suara ini arahnya dari tendanya si Dini. Mereka semua akhirnya keluar. Mereka menuju ke tendanya Dini, dan benar aja Dini ini kembali duduk. Jadi Dini ini duduk lagi seperti bersila, dan matanya ini kembali melotot waktu itu, dan jerit-jerit ini gak karuan. Nah, kali ini suara ceritanya ini bukan suaranya Dini. Jadi suara yang dikeluarkan Dini ini adalah seperti suara sosok nenek tua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rencang semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, selalu diberikan kelancaran dalam beraktivitas dan juga kelancaran rezeki. Kembali lagi berjumpa dengan saya Sukma Arga, dan alhamdulillah di video kali ini kembali saya akan bercerita tentang satu kisah pendakian. Nah, buat rencang semua yang menonton tayangan kali ini dan belum subscribe, yuk subscribe dulu dan jangan lupa untuk klik notifikasi loncengnya. Tentunya agar channel ini semakin berkembang dan saya semakin bersemangat lagi dalam membagikan cerita-cerita terbaru. Dan semoga amal kebaikan rencang semua dibalas sesuatu yang lebih besar dan berlipat-lipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, tanpa berlama-lama, pasang headphone masing-masing dan tetap waspada sekeliling Anda. Ana kidung rumaksa ing wengi teguh ayu luputa ing lara. Oke, sebelum saya menceritakan episode kali ini, sedikit saya akan menjawab pertanyaan dari beberapa rencang yang ada di kolom komentar. Jadi ada beberapa pertanyaan yang saya saring. Yang pertama ini pertanyaan mengenai kenapa kok channel Mas Arga sekarang uploadnya ini agak bolong-bolong. Artinya uploadnya ini jamnya nggak rapet kayak yang waktu dulu ataupun kemarin-kemarin. Itu pertanyaan yang pertama. Lalu yang kedua, kenapa kok ada beberapa cerita yang sudah pernah dibawakan ini kok dibawakan lagi, kok diupload ulang lagi, dan itu dijadikan versi panjang ataupun full version. Nah, untuk menjawab dua pertanyaan tersebut, saya jawab dengan satu jawaban. Karena kondisinya saya dan teman-teman satu tim ini sedang pindahan tempat gitu loh. Jadi alhamdulillah dulu itu kan studionya masih studio ngontrak, dan alhamdulillah berkat dukungan rencang semua sekarang kami sudah punya tempat sendiri. Artinya kami sudah nggak ngontrak, dan kami ini sempat beberapa minggu ini pindahan untuk menyiapkan tempat yang baru. Dan studio yang baru pun belum jadi. Ini kemungkinan agak lama untuk setting tempatnya, dan teman-teman ini rencang semua bisa lihat. Ini saya take video pun di ruang editor dari teman-teman yang biasa ngedit video dari channel ini. Jadi karena memang studionya ini belum jadi. Nah, daripada lama nggak ngonten dan banyak juga komplainan di kolom komentar, ya akhirnya saya pun take di sini. Saya bilang sama teman-teman satu tim, nggak ada masalah, yang penting saya tetap bercerita. Nah, untuk cerita yang diupload ulang, yang dijadikan full version ataupun versi panjang, ini untuk menjaga kesehatan dari channel ini. Kalau nggak diupload karena kami nggak punya stok video dan channel ini nggak ada uploadan cerita ataupun video, nantinya traffic dari channel ini bisa turun, dan itu akan menghambat perkembangan dari channel ini. Artinya channel ini bisa mati. Maka dari itu, karena kesibukan kami pindahan studio, ini kami klarifikasi bahwasanya kami ini ya sedang sibuk gitu, manajemen jamnya ini lagi berantakan, dan saya mewakili teman-teman satu tim ini memohon maaf atas kekurang nyamanan ataupun ketidaknyamanan beberapa minggu belakangan ini. Itu penjelasan dari kami. Kami pengen menjawab, sebenarnya saya pengen menjawab satu persatu di kolom komentar, tapi sepertinya kok
terlalu banyak. Makanya mumpung ada kesempatan, saya ini menjelaskan sekalian klarifikasi. Nah, sekarang kita masuk ke cerita. Jadi untuk kisah kali ini dibagikan oleh satu rencang kita yang namanya Nanang. Nanang ini aslinya dari Kendal, dan di sekitar tahun 2018 Nanang ini sempat mendaki ke perahu via jalur Dieng bersama beberapa orang temannya. Nah, waktu itu di sekitaran tahun 2018 itu kondisinya Nanang ini lagi kuliah, sedang kuliah di Jogja. Sedangkan Nanang sendiri aslinya ini domisilinya dari Kendal. Nah, waktu itu Nanang ini sebenarnya sedang libur semesteran, tapi Nanang ini nggak balik ke Kendal karena Nanang ini sedang memperbaiki nilai. Dalam artian Nanang ini sedang mengikuti semester pendek untuk memperbaiki nilai-nilai dari beberapa mata kuliahnya ini yang sempat anjlok ataupun jelek nilainya. Makanya ketika libur semester itu Nanang memilih untuk mengambil semester pendek. Nah, di sela-sela Nanang ini sedang mengikuti semester pendek, dalam artian mengulang beberapa mata kuliah, Nanang ini sempat menghubungi beberapa temannya yang ada di Kendal. Mereka ini bersepakat di chat WA itu untuk melakukan pendakian ke Gunung Prau. Nah, waktu itu Nanang ini bilang sama beberapa temannya yang ada di Kendal itu, kalau Nanang ini mengajak mereka awalnya untuk naik ke perahu, dan alhamdulillahnya teman-teman yang ada di rumah ini jamnya juga slow, artinya jamnya ini kosong dan mereka ini bisa semuanya untuk berangkat ke Gunung Prau. Maka bersepakatlah mereka ini akan berangkat di hari Jumatnya. Jadi Nanang ini nanti akan pulang dari Jogja menuju ke Kendal ini di hari Kamis untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Nah, setelah bersepakat itu, singkat cerita di hari Kamis itu Nanang pulang dari Jogja menuju ke Kendal, dan sesampainya di Kendal Nanang ini menemui 7 orang temannya. Jadi totalnya ini awalnya ada 8 orang. Nah, mereka ini berkumpul, lalu selanjutnya mereka ini mulai mempersiapkan segala sesuatunya. Nah, sedikit catatan, memang Nanang ini walaupun di Jogja, Nanang ini seringkali masih melakukan pendakian dengan beberapa temannya itu yang ada di Kendal, karena memang semenjak SMA mereka semua ini sudah seringkali melakukan pendakian bersama. Nah, mereka ini berkumpul menyiapkan segala sesuatunya, mulai dari perlengkapan pendakian, logistik, dan segala macamnya. Di hari Kamis itu mereka mulai persiapkan. Setelah semuanya siap, di hari Jumat pagi ini mereka semua ini berkumpul di rumahnya Nanang yang ada di Kendal. Setelah dicek satu persatu ini perlengkapan pendakian, logistik semuanya lengkap, mereka ini akan berangkat. Dan ternyata ada satu teman dari Nanang, ini teman Nanang ini cewek, tiba-tiba ini ngabarin melalui chat WA itu kalau dia ini nggak bisa ikut karena ada sesuatu hal yang nggak bisa dia tinggalkan. Nah, yang awalnya mereka ini berdelapan akan berangkat menuju ke perahu via Dieng ini, akhirnya mereka cuma bertujuh berangkat menuju ke perahu via Dieng, dan Nanang nggak mempermasalahkan masalah itu. Setelahnya di situ Nanang ini sempat bilang sama ke 6 orang lainnya, yang awalnya ini 8 orang jadi mereka ini bertujuh. Nanang ini bilang dengan 6 orang yang lain itu, ini kita lewatnya nanti Temanggung aja, kita lewat pegunungan. Aku ini tahu jalan tembusan sana, kata Nanang. Ini lebih cepat sampai di base camp Dieng. Nah, teman-teman ini pun setuju. Yowes Nang, kamu aja yang di depan. Toh kamu ini yang tahu jalannya. Akhirnya setelah berdoa, mulailah mereka ini berangkat. Mereka berangkat ini menggunakan transportasi sepeda motor. Semuanya saling berboncengan, kecuali Nanang. Nanang ini sendirian. Nah, berangkatlah mereka. Di awal-awal perjalanan mereka, nggak ada kendala apapun. Jadi perjalanan ini baik-baik saja, dan Nanang ini posisinya di depan karena Nanang yang tahu jalannya. Mereka ini akan melewati Temanggung, melewati daerah pegunungan, jalan tembusan gitu, menuju ke base camp dari Dieng. Nah, mereka ini berangkat nggak ada kendala apapun, dan di tengah hari ini mereka sempat berhenti di satu masjid karena itu hari Jumat. Yang cowok-cowok ini pergi untuk menunaikan ibadah sholat Jumat terlebih dahulu. Jadi ada 4 cowok di situ dan 3 cewek. Yang lain ini 3 cewek. Yang cewek-cewek ini nunggu. Nah, setelah sholat Jumat, mereka ini mulai melanjutkan perjalanan. Nah, setelah sholat Jumat itu, ketika mereka melanjutkan perjalanan,
ada satu motor ini yang nggak kelihatan. Artinya ada dua temen Nanang yang berboncengan naik motor ini nggak kelihatan. Nah akhirnya Nanang dan teman-teman ini berhenti di satu titik untuk menunggu. Kemungkinan ini ketinggalan di belakang. Ditunggulah di tepi jalan, dan waktu itu daerahnya ini sudah mulai dingin karena itu sudah di lereng pegunungan, itu tembus-tembusan, jalan tembusan. Mereka ini menunggu di situ. Setelah 20 menit mereka menunggu, satu motor ini kok nggak kunjung datang. Nah akhirnya Nanang dan teman-teman ini kan agak khawatir. Nanang ini memutuskan untuk mengajak salah satu dari mereka yang namanya Salman. Salman ini bisa dikatakan leader dari rombongan tim pendakian itu, karena biasanya memang Salman ini yang jadi leader. Nanang ini ngajak Salman, "Man, ayo dicari aja ini satu motor kok belum sampai di sini. Aku agak khawatir." Akhirnya Salman ini pun setuju. Mereka berdua ini berboncengan, mereka ini balik lagi ke arah yang tadi. Dan setelah dicari ini sekitaran 15 menit balik ini, si Nanang sama Salman ternyata satu motor milik teman mereka ini berada di bengkel. Motor ini mengalami kendala. Ini motor ini mogok, entah waktu itu ada kerusakan apa. Dan setelah ditunggu hampir sekitaran 1 jam, barulah motor ini selesai. Setelahnya Nanang dan Salman mengajak mereka untuk gabung ke teman-teman yang lain yang ada di depan nunggu. Setelahnya mereka melanjutkan perjalanan. Nah, di tengah perjalanan itu, setelah mereka berhenti di satu titik lokasi dan satu motor tadi mengalami kendala, perjalanan ini awalnya normal-normal saja sampai pada satu daerah. Daerah ini kalau nggak salah informasi dari Mas Nanang ini namanya daerah Candiroto. Daerahnya ini sudah masuk ke daerah pegunungan. Di situ Nanang yang memimpin dari rombongan itu, karena Nanang ini yang tahu jalannya di depan. Nanang ini melihat di depan ini kok ada kakek tua. Nah kakek tua ini posisinya berada di tengah jalan. Dan setelah dekat ini, bener aja kakek tua ini seperti memberhentikan mereka, menyetop mereka. Secara otomatis Nanang yang berada di rombongan yang paling depan ini kan berhenti, disusul sama teman-temannya. Semuanya ini berhenti di situ. Mereka berhenti. Nah waktu itu kakek-kakek ini jalan pelan menghampiri ke arah Nanang, dan kakek tua ini pun tanya sama Nanang ini, "Iki kowe kabeh arep do munggah gunung?" Nah Nanang ini kan menjawab, "Oh nggih mbah, badhe munggah gunung." Nanang ini awalnya kaget, kok kakek tua ini kok tahu kalau aku sama teman-teman ini mau naik gunung. Nanang ini sempat ngelihat ke arah belakang, ke arah teman-teman. Nah waktu itu Nanang ini cuma berpikiran, oh kemungkinan karena kakek tua ini melihat Nanang dan teman-teman ini kan membawa tas-tas besar, tas keril itu. Kemungkinan itu. Jadi kakek ini mengira kalau mereka ini akan naik gunung. Nanang ini berpikiran positif. Nah setelahnya kakek tua ini kembali berucap, "Wes gak usah do munggah gunung, balik aja, balik, bahaya." Nah Nanang ini kan di situ bingung, ini maksudnya kakek tua kok bicara seperti itu, maksudnya apa? Akhirnya Nanang ini kan menjawab, "Oh nggih mbah, teng nopo nggih, kok kami ini disuruh balik lagi, disuruh pulang. Wes manut ae, balik ae, bahaya." Nah setelahnya kakek tua ini jalan pelan dan masuk ke area kawasan hutan. Nah itulah keganjilan yang pertama yang ditangkap oleh Nanang dan teman-teman. Nah waktu itu Salman ini sempat bilang sama Nanang, "Wis Nang, gak usah dipikirin, mungkin aja itu kakek tua agak kurang waras." Nah akhirnya Nanang ini pun nurut. "Oh ya sudah, ini gimana? Udah lanjut jalan aja," kata Salman. Akhirnya mereka pun melanjutkan perjalanan. Nah sosok kakek tua ini entah waktu itu jalan ke arah mana. Yang jelas kakek tua ini jalan menuju ke arah kawasan hutan dan menghilang ini entah kemana. Nah mereka ini melanjutkan perjalanan, dan singkat cerita tanpa mengalami kendala apapun setelah kejadian bertemu dengan sosok kakek tua yang entah ini siapa, sampailah mereka ini di base camp Dieng. Mereka sampai di base camp Dieng ini sekitaran hampir memasuki waktu maghrib. Mereka pun sampai di sana. Sampai di sana seperti biasa, mereka langsung melakukan perizinan, mereka melakukan simaksi dan lain sebagainya. Setelah semuanya beres, mereka ini beristirahat di area base camp itu. Ada yang sholat, ada yang istirahat dan lain sebagainya. Nah setelahnya di sekitaran 6:30 malam, Salman sebagai leader ini bilang sama teman-temannya, "Ayo teman-teman, kita langsung aja ngecek perlengkapan, setelahnya kita langsung aja berangkat." Nah waktu itu Nanang dan teman-teman lain ini mengakui kalau Nanang ini sebenarnya agak penakut. Artinya Nanang ini sempat bilang sama Salman,
Man, apa enggak besok aja, besok pagi aja kita naiknya. Ini kan kalau pendakian malam aku agak takut, kata Nanang. Nah Salman ini kan agak heran juga. Kamu ini takut kenapa, Nang? Udah bolak-balik naik gunung. Iya, tapi kan kita nggak pernah melakukan pendakian malam. Ini baru kali pertamanya kita akan melakukan pendakian malam. Aku agak takut aja, nggak tahu kenapa. Ya aku takut kalau nanti lihat penampakan atau apa gitulah. Jadi pengakuan Nanang seperti itu dengan si Salman. Nah Salman ini bilang, udah nggak apa-apa Nang, insya Allah nggak ada apa-apa. Walaupun kalian ini belum pernah ke Gunung Prau, Salman ini menjelaskan, toh aku sudah beberapa kali, hampir 7 kali ini naik ke Gunung Prau, melakukan pendakian malam, dan alhamdulillah nggak pernah ada masalah apapun. Semuanya ini lancar-lancar aja. Insya Allah nggak ada masalah apa-apa lah. Udah kita naik aja. Nanti kita menuju ke area camp. Baru keesokan harinya kita menuju ke sunrise camp. Nah setelah mendapatkan penjelasan dari Salman, akhirnya Nanang dan teman-teman lain ini pun nurut. Oh ya sudah kalau gitu. Mereka bertujuh pun memutuskan untuk melakukan pendakian di malam itu. Nah di sekitar jam setengah 7 malam, mereka ini semuanya sudah berkumpul. Nah waktu itu mereka sekali lagi ngecek perlengkapan logistik. Setelah dirasa semuanya ini beres, mereka ini akan langsung berangkat. Nah sebelum mereka ini berangkat, tiba-tiba yang jaga base camp, yang jaga perizinan ini datang dengan 2 orang pendaki cewek. Nah setelahnya mas-mas yang jaga pos perizinan ini sempat bilang sama Nanang, sama Salman dan teman-teman lain, Mas, ini kami mau nitip. Ini ada 2 pendaki cewek sendirian, kalau naik ke atas kan kasihan, barangkali bisa bareng sama kalian. Nah waktu itu 2 pendaki cewek ini memperkenalkan diri, namanya Dini sama kita. Akhirnya Salman sebagai leader ini pun menyetujui hal itu. Oh ya sudah Mas, gak apa-apa, biar bareng sama kami aja. Toh kami ini juga rame-rame naiknya. Akhirnya Dini sama kita pun ikut rombongan dari Salman, Nanang dan teman-teman lain. Yang tadinya mereka bertujuh ini tambah 2 anggota jadi 9 orang. Nah setelahnya mereka ini berdoa, melingkar, dan mereka ini mulai berangkat. Mereka ini jalan pelan-pelan waktu itu. Yang jadi leader ini adalah Salman di depan. Mereka ini jalan. Nah di awal pendakian mereka pada sekitaran jam 7 malam itu, mereka mulai masuk ke perkebunan warga. Setelahnya mereka ini melewati perkebunan warga dan mulai memasuki jalan setapak ke kawasan hutan. Jadi pohon-pohon ini sudah mulai tinggi, kondisinya ini gelap. Nah waktu itu nggak ada pendaki yang naik sama sekali. Kondisinya ini di base camp juga pendaki-pendaki ini belum pada datang karena kemungkinan di hari itu harinya Jumat. Kalau rame biasanya di hari Sabtu atau Minggu. Jadi pendakian mereka di malam itu sepi, cuma mereka bersembilan. Nah mereka ini pun jalan. Mereka ini mulai setelah melewati perkebunan warga, mereka ini mulai melewati kawasan hutan. Dan karakter dari Gunung Prau, Rencang Semua, ini memang banyak sekali akar-akar yang melintang. Mungkin kalau beberapa rencang ini sudah pernah naik ke Gunung Prau, tahu karakter dari Gunung Prau. Ini memang banyak sekali akar-akar pohon yang besar ini melintang. Dan ini hampir sama karakternya kalau nggak salah dengan Gunung Pundak yang ada di Jawa Timur. Kalau beberapa rencang juga pernah ke Gunung Pundak, ini ada akar-akar pohon ini yang melintang besar-besar. Nah mereka ini melewati jalanan itu yang penuh dengan akar. Dan di sana juga ada satu lokasi yang dinamakan dengan akar cinta. Entah waktu itu sejarahnya bagaimana bisa dinamakan akar cinta, karena kemungkinan memang karakter dari Gunung Prau ini banyak sekali akar-akar besar. Kemungkinan akhirnya satu lokasi ini dinamakan akar cinta. Nah mereka ini pun lanjut jalan. Mereka lanjut jalan dan keganjilan kedua setelah bertemu sosok kakek tua di jalan. Keganjilan kedua ini dialami oleh Nanang dan teman-teman. Jadi ketika 9 orang itu jalan melewati jalan setapak di tengah hutan itu, mereka semua ini mulai mendengar ada suara kucing. Jadi kucing ini kadang terdengar mengeong, kadang terdengar seperti mengerang. Nah mereka ini sempat berhenti. Mereka melihat ke sekeliling, ke kiri, ke kanan. Ini suara kucing ini sebenarnya dari mana? Suara kucing ini seolah-olah mengikuti dari rombongan mereka. Tapi setelah dilihat ke kiri, ke kanan, ke belakang, kucing ini nggak kelihatan. Tapi suaranya ini masih terus mengeong, kadang mengerang. Nah itu keganjilan kedua yang mereka ini alami. Sampai pada akhirnya mereka ini tetap melanjutkan perjalanan dan berhenti di satu titik lokasi. Mereka ini beristirahat di satu titik lokasi. Nah waktu itu suara kucing ini
sudah mulai nggak kedengeran lagi. Nah, tapi ada satu keganjilan lagi. Jadi ada 2 dari anggota rombongan mereka ini yang nggak bareng sama mereka. Artinya mereka ini kemungkinan jalan pelan, ini jadi telat atau bagaimana waktu itu. Nah, akhirnya Salman ini berhenti di situ, memberhentikan semua anggotanya. Salman ini bilang sama Nanang, "Nang, ini gimana si Didik sama si Putri ini kemana? Kok nggak kelihatan? Kok nggak bareng sama kita?" "Loh, aku juga nggak tahu. Wong tadi mereka berdua ini di belakang jalannya," jawab si Nanang. Jadi ada 2 anggota mereka, satu cowok satu cewek, Didik dan si Putri ini kok tiba-tiba nggak ada. Akhirnya mereka memutuskan untuk menunggu di situ. Setelah ditunggu selama hampir 15 menit, mereka berdua ini nggak kunjung datang. Disitulah Salman ini mulai khawatir. Salman ini pun bilang sama Nanang, "Nang, ini coba kamu bilang sama Heru. Heru ini teman mereka. Heru suruh turun." Heru ini yang badannya agak besar dan dia tenaganya emang paling kuat di satu rombongan itu. Si Salman ini bilang sama Nanang untuk bilang sama Heru yang posisinya ini agak jauh, duduk ini istirahat. Heru ini disuruh turun untuk nyari keberadaan si Didik sama Putri. Nah, Nanang ini akhirnya bilang di situ sama si Heru dan Heru ini pun nurut. Heru ini jalan lagi turun. Nah, informasi dari Heru setelahnya, Heru ini balik. Heru ini nggak menemukan Didik sama Putri ini ada di mana. Nah, akhirnya Salman ini mulai agak sebel karena nggak ada konfirmasi mereka ini mau berhenti atau mereka ini bagaimana. Salman ini agak sebel. Ini anak 2 orang ini gimana? Kok nggak barengi satu rombongan? Ditenangkan oleh Nanang waktu itu. "Udahlah Man, nggak usah emosi, kita tunggu aja. Barangkali mereka memang jalannya agak pelan." Nah, setelah mereka ini menunggu hampir 1 jam, akhirnya Didik dan Putri ini datang. Nah, ketika Didik dan Putri ini datang, belum sempat mereka berdua ini menjelaskan, Salman ini langsung seperti emosi dengan mereka berdua. Sebenarnya agak kurang bagus karena Salman ini posisinya ini sebagai leader. Tapi karena mungkin dia ini kebawa emosi, karena dia juga khawatir dengan 2 orang temannya itu, Salman ini langsung marah-marah dan seperti mengeluarkan umpatan ataupun misu-misu di situ. Kowe kabeh wong loro wis kondi? Ditunggu kat mausu. Jadi seperti marah-marah nggak jelas. Akhirnya Salman ini meluapkan emosinya. Nah, barulah di situ Didik dan Putri ini pun menjelaskan. Mereka minta maaf dan ternyata mereka berdua ini sempat istirahat agak lama di satu titik lokasi karena Putri ini kelelahan. Nah, di situ akhirnya Nanang ini menenangkan si Salman. "Wis lah Man, ojo emosi, ojo jengkel-jengkel. Awake dhewe iki lagi ning tengah alas. Awake dhewe iki lagi ning gunung. Gak apik koyo ngono. Wis." Nah, setelah Nanang ini bicara ke Salman seperti itu, akhirnya Salman pun diem. Dia sempat minta maaf ke Didik dan Putri, dan Salman pun langsung memutuskan untuk melanjutkan perjalanan menuju ke camp area. Nah, mereka ini jalan. Suara kucing yang tadi terdengar aneh ini udah nggak kedengaran lagi. Mereka jalan bersembilan sampai pada satu titik lokasi. Mereka ini berhenti lagi untuk istirahat. Mereka ngatur nafas, mereka minum air, dan beberapa yang cowok ini membakar rokok. Mereka ini di situ duduk. Nah, lokasinya ini nggak jauh dari satu lokasi yang dinamakan Akar Cinta. Mereka ini duduk diem-dieman. Nah, waktu itu 2 anggota baru dari mereka yang tadi dititipkan oleh petugas jaga perizinan itu yang namanya Dini dan Gita ini duduk dengan mereka bareng. Tiba-tiba satu dari mereka yang namanya Dini ini bilang, "Teman-teman, tahu nggak, di lokasi ini aku ini sering ketemu sama sosok nenek-nenek." Nah, mereka semua akhirnya kan memandang ke arahnya si Dini ini, terutama Nanang ini. Nanang ini sempat tanya, "Maksudnya gimana Mbak Dini?" Nah, Dini ini bilang lagi, "Iya, aku ini sering kesini terus ketemu dengan sosok nenek-nenek." Nah, akhirnya Salman ini bilang sama Dini ini, "Mbak Dini, udahlah Mbak, jangan bilang kayak gitu, Mbak, bagus. Nanti kalau nenek-neneknya datang beneran gimana?" Dan teman-teman semuanya ini diem. Yang cewek-cewek yang lain juga diem. Karena mereka merasa agak nggak nyaman. Ini kok Dini ini tiba-tiba bilang seperti itu. Tapi Dini ini tetap bersikukuh waktu itu. Seperti berusaha menjelaskan kalau dia ini sering kali ketemu sosok nenek tua ketika berada di lokasi itu, di sekitaran dari Akar Cinta. Nah, akhirnya karena merasa nggak nyaman, Salman ini langsung ngambil keputusan, "Udah, ayo kita lanjut jalan aja. Lanjutin perjalanan aja, bentar lagi kita sampai camp area." Akhirnya mereka ini lanjut jalan. Mereka jalan dan singkat cerita, tibalah mereka ini di camp area pada sekitaran jam 11 malam. Udah hampir tengah malam, mereka ini tiba di camp area. Nah, kondisinya di camp area juga sepi waktu itu. Nah,
Sampai di sana, karena menjelang tengah malam, Salman ini langsung memberikan instruksi sama teman-teman yang lain untuk segera mendirikan tenda. Nah, akhirnya mereka mendirikan tenda di situ. Mereka mendirikan 3 tenda. Jadi 1 tenda untuk dihuni oleh cowok-cowok, 4 orang cowok, 1 tenda dihuni 3 cewek dari temannya Salman, dan 1 tenda lagi dihuni oleh Dini dan kita, anggota baru dari rombongan mereka. Nah, tenda pun didirikan. Mereka saling bahu-membahu, tolong-menolong. Setelah tenda ini berdiri, gak lama kemudian mereka ini masak. Setelah masakan ini matang, mereka pun makan malam. Setelahnya mereka ini mulai istirahat. Nah, belum ada keganjilan ataupun keanehan lagi setelah suara kucing tadi yang sempat mereka semua ini dengar. Nah, mereka ini mulai istirahat ke tendanya masing-masing. Mereka mulai masuk ke dalam sleeping bag karena rencana mereka nanti di pagi hari mereka ini akan langsung menuju ke sunrise camp yang ada di atas untuk menikmati keindahan sunrise dari sana. Sunrise yang begitu cantik dan juga view dari beberapa gunung dari atas sana. Ada Gunung Sindoro, ada Gunung Sumbing dan lain sebagainya. Nah, mulailah mereka semua ini beristirahat. Awalnya ini nggak ada keanehan apapun di awal istirahat mereka, dan setelah 1 jam ini mereka istirahat, mereka ini sudah tertidur. Yang cowok-cowok ini bangun, Nanang, Salman, Heru, Didi ini bangun karena mereka ini awalnya mendengar ada suara cewek ini yang menangis. Nah, mereka berempat ini kan bangun. Setelah mereka amati suara ini arahnya dari tendanya si Dini sama si kita. Nah, akhirnya Nanang ini ngajak si Salman ini, ayo man coba dilihat. Heru sama Didi juga ikut. Mereka ini keluar tenda, dan setelahnya mereka jalan ke arah tendanya dari Dini dan kita. Bener aja, suara tangisan ini dari arah dalam tenda Dini dan kita. Nah, 3 teman cewek yang lain juga dari 1 tenda yang lain juga ikut keluar. Nah, waktu itu Salman ini langsung tanya di situ, dari luar tendanya si Dini sama kita, ini yang nangis siapa ya, Mbak Gita? Nah, akhirnya kita ini menjawab, oh iya mas, ini Dini yang nangis. Nah, suara kita ini agak seperti bergetar, seperti panik. Ya sudah, dibuka aja, kata si Salman tendanya coba. Akhirnya tenda ini mulai dibuka oleh kita. Setelah tenda dibuka, Salman, Nanang, dan teman-teman cowok ini pun melihat ke arah dalam tenda. Dan benar aja mereka ini melihat. Jadi Dini ini posisinya sudah duduk, dan matanya ini sudah terbelalak, seperti melotot ini ke arah atas. Nah, waktu itu gak lama kemudian Dini ini pun menjerit-jerit gak karu-karuan. Nah, disitulah mereka semua ini tahu kalau waktu itu mereka ini mengalami kasus kesurupan. Jadi Dini ini kesurupan waktu itu. Nah, mereka ini semua di situ bingung karena nggak itu Salman, Nanang, dan teman-teman lain nggak pernah mengalami kejadian seperti ini sebelumnya, dan mereka ini nggak tahu menahu bagaimana caranya menangani kasus orang yang kesurupan. Jadi mereka ini semua bingung di situ, mereka panik. Dini ini masih duduk, matanya ini masih melotot ke atas ini sambil jerit-jerit ini nggak karuan. Nah, akhirnya di situ Salman ini bilang sama Heru sama Nanang, coba kalian berdua ke bawah, kalian agak cepet jalannya, minta bantuan ke base camp. Salman ini memberi instruksi sama Heru sama Nanang. Nah, akhirnya Heru sama Nanang ini pun nurut karena kondisinya ini nggak kondusif, dan sekali lagi mereka ini nggak pernah mengalami kasus kesurupan seperti itu, kerasukan. Nah, akhirnya Heru dan Nanang ini nggak lama kemudian ini jalan turun agak cepat, mereka agak berlari. Nah, setelah mereka ini turun agak jauh, mereka ini melihat ada mata senter. Jadi ada senter ini yang menyala beberapa, kemungkinan itu headlamp ataupun senter tangan. Nah, waktu itu Nanang ini akhirnya ngajak Heru agak berlari untuk menghampiri arah dari mata senter itu. Dan setelah deket bener aja mereka ini melihat ada beberapa orang ini yang sedang naik. Nah, setelah ditemui ternyata beberapa orang ini adalah ranger dari Gunung Prau, dimana mereka semua ini ada 8 orang yang mau menuju naik ke arah sunrise camp. Mereka ini jalan menuju ke arah sunrise camp. Nah, disitulah langsung si Nanang ini pun minta bantuan, mas tolong mas, itu teman saya mas, ada yang kesurupan di camp area. Oh ya sudah mas, ayo kita ke sana. Jadi 8 orang ranger ini yang akan naik ke sunrise camp ini pun mengikuti mereka menuju ke arah camp area. Dan sesampainya di camp area, salah satu dari ranger yang bernama Mas Danu ini bilang sama Nanang, coba mas, saya minta air hangatnya. Nah, setelahnya Nanang pun mengambilkan air hangat. Setelahnya air hangat ini mulai didoakan oleh Mas Danu itu, seorang ranger. Setelahnya Dini ini pun mulai diobati oleh Mas Danu itu. Dan nggak begitu lama nampak Dini ini pun lemas dan Dini ini tertidur. Nah, setelah kejadian itu kondisinya sudah cukup tenang. Akhirnya di situ Mas Danu, seorang ranger ini bilang sama mereka semua, ini kami semua ini mau menuju ke arah sunrise camp. Ini gini aja mas,
ini tak tinggalin HT satu. Nanti kalau mbaknya ini ada apa-apa lagi atau kumat lagi, panjenengan semua ini menghubungi kami aja lewat HT. Kami tak ke Sunrise Camp dulu. Nah, akhirnya di situ Nanang, Salman, teman-teman lain ini pun mengucapkan terima kasih, dan mereka ini dibekali oleh satu HT, oleh satu ranger itu tadi yang akan ke Sunrise Camp. Mereka ini mengucapkan terima kasih, dan setelahnya 8 orang ranger ini pun naik menuju ke Sunrise Camp. Dan karena kondisinya ini sudah tenang, mereka ini akan kembali beristirahat. Waktu itu Dini ini di dalam tenda ditemenin oleh satu orang temannya, itu namanya Gita. Mereka ini mulai istirahat. Nah, nggak lama kemudian, belum sampai ada 10 menit, tiba-tiba terdengar lagi ada suara jeritan ini dari tendanya si Dini ini. Mereka semua akhirnya keluar. Mereka menuju ke tendanya Dini, dan bener aja, Dini ini kembali duduk. Jadi Dini ini duduk lagi seperti bersila, dan matanya ini kembali melotot waktu itu, dan jerit-jerit ini gak karuan. Nah, kali ini suara jeritanya ini bukan suaranya Dini. Jadi suara yang dikeluarkan Dini ini adalah seperti suara sosok nenek tua. Ini jerit-jerit gak karuan di situ. Nah, disitulah mereka ini sadar betul, ini Dini kumat lagi. Dini ini kerasukan lagi, kesurupan lagi. Di situ sahabatnya ini cuma bisa nangis saja kita. Akhirnya Salman ini ngajak Nanang untuk menghubungi beberapa orang ranger ini melalui HT. Dan ternyata HT ini sinyalnya nggak bagus di situ, sinyalnya susah. Sampai akhirnya Salman dan Nanang ini jalan untuk nyari sinyal, dan setelah 20 menit barulah sinyal ini bagus dan bisa tersambung ke HT dari beberapa orang ranger ini. Nah, di situ Salman ini bilang, "Mas, ini Mas, teman kami ini kumat lagi, kesurupan lagi." "Oh iya Mas, kami langsung turun," kata Mas Danu ini yang seorang ranger itu. Nah, beberapa orang ranger ini nggak lama kemudian ini sampai di area camp. Disitulah akhirnya dilihat si Dini ini oleh Mas Danu dan teman-teman. Sempat Dini ini melakukan seperti perlawanan, nggak tahu ngoceh-ngoceh nggak karuan waktu itu, sampai akhirnya Dini ini pun lemas kembali. Dan di situ Mas Danu ini bilang sama Salman, sama Nanang dan teman-teman lain, "Sudah gini aja, ini mbaknya, Mbak Dini sama Mbak Gita, ini tak bawa turun aja ke base camp. Kalau kalian mau ngelanjutin besok ke Sunrise Camp nggak masalah. Ini karena kesurupannya udah nggak wajar, udah parah lah. Ini harus kami bawa ke base camp." Nah, akhirnya setelah kejadian itu, Dini dan Gita ini pun dibawa oleh 8 orang ranger ini untuk menuju ke base camp, untuk dievakuasi menuju ke base camp terlebih dahulu. Nah, Salman, teman-teman lain, Nanang ini akhirnya bisa beristirahat dengan tenang. Setelah Dini dan Gita ini menuju ke base camp dengan beberapa orang ranger, mereka ini pun beristirahat. Nah, singkat cerita, mereka ini terbangun di pagi hari. Setelah mereka bangun, mereka sempatkan untuk sarapan, dan setelahnya mereka ini langsung menuju ke arah Sunrise Camp ini pada sekitaran jam 7 pagi. Nah, sesampainya di Sunrise Camp, mereka ini menikmati keindahan yang ada di sana. Jadi view-view dari sana ini ada juga Gunung Sindoro Sumbing. View-nya ini bagus banget dari arah Sunrise Camp. Dan setelah mereka puas menikmati keindahan dari Sunrise Camp, mereka pun memutuskan untuk langsung turun. Mereka turun ke camp area, setelahnya mereka ini kemas-kemas dan langsung melakukan perjalanan turun untuk menuju ke base camp. Nah, ketika berjalan turun ini nggak ada masalah apapun. Sampai di base camp, mereka ini memutuskan untuk menginap semalam lagi. Jadi mereka ini akan menginap di base camp semalam lagi. Dan singkat cerita, di malam harinya ketika Nanang, Salman, dan teman-teman ini lagi bersantai, mereka sedang ngopi-ngopi di base camp, Mas Danu, seorang ranger yang sempat nolong mereka ini, menghampiri mereka. Nah, disitulah Mas Danu ini bercerita tentang Dini ketika dibawa ke base camp ini. Kenapa Dini ini harus dibawa ke base camp? Karena Dini ini, pengakuan dari Mas Danu ini, mengalami kerasukan ini yang parah. Jadi waktu kedua kalinya Mas Danu ini nolong di camp area, ketika suara Dini ini berubah, suaranya seperti suara nenek-nenek, Mas Danu ini melihat ketika Dini ini duduk bersila dan matanya ini terbelalak dan dia ini menjerit-jerit gak karuan, dan suaranya ini suara nenek-nenek. Mas Danu ini melihat kalau di belakang Dini ini didekap oleh seorang nenek tua. Jadi nenek tua ini dekap Dini, seolah-olah nggak mau melepaskan Dini. Maka dari itu Mas Danu ini langsung mengobati Dini dan mengevakuasi Dini di malam itu juga. Karena Mas Danu ini tahu ini kerasukan agak parah. Jadi Mas Danu ini khawatir, sampai akhirnya Dini ini pun dibawa menuju ke base camp. Dan singkat cerita, setelah Dini ini agak baikan dan sudah tenang, di situ Dini ini menjelaskan kalau ternyata Dini ini memang sudah sering kali naik gunung perahu.
Dan untuk kesekian kalinya Dini naik ini memang sengaja untuk menemui sosok nenek tua itu. Karena informasi dari Dini, dari awal Dini ketemu sosok nenek tua itu, sosok nenek tua itu memang menemui Dini ini di sekitaran lokasi dari akar cinta. Dan nenek tua itu seperti baik sekali dengan Dini dan mengaku kalau nenek ini adalah mbah buyutnya, nenek buyutnya. Nah, dari momen itulah, di awal-awal dulu Dini ini naik ke Gunung Prau, Dini ini akhirnya jadi seperti ingin terus naik ke Gunung Prau untuk menemui sosok nenek tua itu. Nah, waktu itu Gita ini, teman dari Dini, juga menjelaskan ke Mas Danu, ya Mas sudah tak jelaskan, padahal udah nggak usah macam-macam. Tapi Dini ini terus memaksa untuk ditemani oleh Gita ini untuk naik ke Gunung Prau untuk kesekian kalinya. Nah, Gita sendiri ini kondisinya nggak pernah lihat sosok nenek tua ini bagaimana rupanya dan ini sebenarnya siapa. Nah, waktu itu akhirnya Mas Danu ini menjelaskan ke Dini, karena Mas Danu ini tahu perihal supranatural dan juga spiritual. Di situ dijelaskan, Mbak Dini itu bukan mbah buyutnya Mbak Dini, bukan nenek buyutnya Mbak Dini. Yang Mbak Dini ini lihat itu adalah sosok jin. Jin itu jin yang jahat, jin yang usil, seperti menyukai Mbak Dini. Akhirnya Mbak Dini ini seperti terhipnotis dan pingin terus untuk menemuinya. Ketika Mbak Dini ini menuju ke Gunung Prau, itu adalah tipu daya dari setan, Mbak. Udah Mbak Dini ini dekatkan dirilah dengan Tuhan, jangan tinggalkan sholat 5 waktu, selalu berdoa agar terhindar dari godaan-godaan setan yang terkutuk itu. Nah, waktu itu setelah mendengar penjelasan dari Mas Danu, akhirnya Dini ini pun terlihat menurut, dan mereka berdua, Dini dan Gita ini pun mengucapkan banyak terima kasih, dan mereka pun akhirnya pulang menuju ke rumahnya. Nah, itulah penjelasan dari Mas Danu ke teman-teman lain. Dan dari penjelasan Mas Danu itu, Nanang, Salman, Heru, Didik, dan teman-teman cewek lain ini pun akhirnya punya pengalaman baru. Ternyata di gunung ini memang banyak misteri yang tersimpan. Dan dari kejadian itu juga mereka akhirnya sadar kalau ke gunung ini mereka juga harus menjaga sopan santun, menjaga etika, dan tidak lepas berdoa. Nah, itulah kisah yang dibagikan oleh satu rencang kita yang bernama Nanang, yang berdomisili di Kendal. Semoga dari kisah Mas Nanang dan teman-teman kita semua bisa mengambil hikmah dan pelajaran. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Sampai berjumpa pada cerita-cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari, salam rimba.